Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Zainab. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita coba menanggapi salah satu isu yang lagi hangat ini, saudara-saudara, tentang pastor yang dizolimi langsung. Dia langsung terima resiko, dan ini adalah kisah nyata, saudara, kisah nyata inspiratif, dan menurut kita dan tim dari gereja YouTube bahwa ini harus dibagikan, dan menurut kita ini sangat-sangat luar biasa, dan mudah-mudahan rekan-rekan maupun saudara-saudara dari YouTube mau mendengarkan apa yang disampaikan, bahwa ini sangat menjadi dampak bagi kita semua. Mari kita simak terlebih dahulu videonya. Berikut video. Kami sekeluarga hampir menemui maut gara-gara bokap ngelakuin ini. Ini kisah nyata, bukan fiktif, apalagi halu. Begini kisahnya. Sekitaran tahun 1995, tepatnya di bulan Ramadan. Waktu itu pas gua berusia 5 tahun. Kala itu bokap gua lagi baring-baring di rumah sambil dia menghayal sesuatu. Yang dia hayalin waktu itu adalah seandainya sepeda motornya ditabrak orang, kemudian hancur, dan orang yang nabrak itu ganti semua kerusakan motor, sehingga sepeda motor itu bisa kembali normal. Karena waktu itu kondisi sepeda motor bokap gua itu udah memprihatinkan banget. Susah dihidupin, suka mogok, dan udah beberapa kali masuk bengkel. Usahain banget deh pokoknya untuk betulin sepeda motor itu udah menghabiskan uang yang lumayan banyak. Terus setelah peristiwa menghayal itu, beberapa hari kemudian, tepatnya 3 hari menjelang Idul Fitri, kami sekeluarga mudik ke rumah nenek. Ya biasalah, setiap tahun kami selalu kayak gitu. 3 hari menjelang Id ke rumah nenek, dan seminggu setelahnya pulang ke rumah. Jarak dari rumah ke rumah nenek itu gak terlalu jauh ya sekitar 1 jam lah dengan menggunakan sepeda motor. Nah, sesampainya di rumah nenek nih, bokap gua markirin sepeda motornya dekat banget dengan bahu jalan, karena emang rumah nenek itu berada di pinggir jalan kabupaten. Terus ada juga beberapa anggota kerabat yang lain markirin kendaraan mereka di jalan masuk rumah nenek. Jadi terpaksalah bokap markirinnya di situ. Nah, hari itu menjelang berbuka puasa, kami keluarga besar ngumpul di ruang makan sambil orang-orang tua itu mengobrol, sedangkan gua sama anak-anak kecil yang lain itu main kejar-kejaran. Biasalah nggak puasa. Nah, pas beduk tanda berbuka puasa berbunyi, baru aja orang-orang itu mau berbuka dan memasukkan makanan pertama ke mulut mereka, tiba-tiba terdengarlah suara yang lumayan bikin kaget orang seisi rumah. Kayak ada suara tabrakan yang lumayan keras di luar sana. Terus orang-orang di dalam rumah yang lagi asik berbuka pun pada berhamburan keluar rumah untuk menyaksikan apa yang terjadi. Dan ternyata ketika keluar rumah, ada sebuah mobil yang terparkir di bahu jalan. Yang dari mobil itu keluarlah 2 orang yang wajahnya kelihatan agak panik. Terus salah seorang dari mereka bilang, "Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan tadi itu punya siapa ya?" Nah, bokap gua yang notice waktu itu bilang, "Lah, itu sepeda motor saya." "Terus sepeda motornya mana nih?" Itu pak, sepeda motor bapak." Orang itu nunjuk sepeda motor bokap gua yang udah dalam keadaan tumbang dan pecah kaca lampu belakangnya. Terus bergeser dari tempat parkirnya sekitar 5 meteran. Terus bokap gua dengan gercep ngambil sepeda motornya yang tertabrak tadi untuk dievakuasi. 2 orang tadi itu diajak masuk, terus dikasih minum dan diajak berbuka puasa. Nah, setelah masuk, kedua orang itu dipersilakan duduk dan ngobrol-ngobrol sebentar. Dari obrolan itu baru diketahui bahwa kedua orang ini adalah non-muslim. Yang satu ini sopir dan yang satunya adalah pastor yang berasal dari Romania. Jadi pastor ini belum paham bahasa Indonesia dan setiap dia bicara harus diterjemahkan oleh sopirnya. Terus Pak sopir ini bilang, "Begini Pak, kami siap bertanggung jawab atas segala kerusakan sepeda motor Bapak yang diakibatkan oleh kecelakaan tadi. Jadi Bapak jangan khawatir ya." Bokap gua ngangguk-ngangguk aja. Terus dia bilang, "Boleh saya minta KTP-nya Pak?" "Wah maaf, nggak perlu Pak." "Kenapa nggak perlu? Nanti kalau Anda lari bagaimana?" "Kami nggak akan lari Pak. Lagi pula yang kami bawa ini adalah pastor, jadi nggak mungkin lah dia berbohong." Terus bokap gua juga mikir, iya ya, nggak mungkin lah pastor berbohong. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kalian harus tanggung jawab ya. "Iya Pak, kami pasti akan bertanggung jawab. Bawa aja sepeda motor Bapak ke bengkel, terus perbaiki aja yang rusak akibat kecelakaan tadi. Besok kami akan kembali lagi dan membayar semuanya." Nah, terjadilah kesepakatan di antara mereka.
nyata. Jadi bokap gua ini udah ngerasa bahwa ini adalah jawaban dari khayalan dia selama ini, agar sepeda motornya itu ditabrak orang, dan orang tersebut bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakannya. Nah, keesokan paginya, berangkatlah bokap gua ke bengkel yang paling lengkap waktu itu, naik sepeda motor yang ditabrak kemarin. Lo tahu nggak? Ternyata kerusakannya itu hanya pecah lampu belakangnya aja, jadi masih tetap bisa berjalan seperti biasa. Dan disinilah muncul niat buruk dari bokap gua untuk mengganti semua onderdil yang rusak, walaupun bukan diakibatkan oleh kecelakaan kemarin. Jadi ketika sampai bengkel nih, bukan hanya lampu belakang yang diganti, tapi juga velg depan belakang, sadel kaki, ban luar dalam depan belakang, terus press body motor, ganti spakbor, ganti jok, ganti oli, bahkan shock breaker depan belakang pun diganti semua. Luar biasa. Dan bokap gua waktu itu maunya spare part yang terbaik, kualitasnya nggak kaleng-kaleng, dan harganya pun bikin geleng-geleng. Terus beneran aja nih, pastur dan sopirnya pun datang lagi buat membayar semua perbaikan sepeda motor bokap gua. Dan kali ini mereka langsung ke bengkel sama bokap, yang waktu itu bokap gua menggunakan seragam tentaranya. Nah, FYI bokap ini seorang tentara ya. Terus mereka ke bengkel itu buat nanyain berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ketika itu tukang bengkelnya belum selesai untuk mengganti semua onderdilnya, tapi dia bisa memastikan bahwa total perbaikan dari sepeda motor ini adalah Rp450.000. Itu tahun 95 ya. Kalau sekarang ya sekitar 4 jutaan lah. Dan anehnya, si pastur dan sopirnya sama sekali nggak kaget. Bahkan mereka bilang nih ya emang segitu sih harganya. Nggak banyak komen. Dan nggak hanya itu, mereka ngajak bokap gua makan siang, dan bokap gua nolak karena lagi puasa juga. Jadi mereka juga nggak bisa berlama-lama. Pastur sama sopirnya ini pamitlah ke bokap gua dan memberikan uang sejumlah Rp450.000 buat ganti biaya kerusakan dan Rp50.000 sebagai permohonan maaf. Jadi total genapnya adalah Rp500.000. Nah, cerita ini masih berlanjut nih. Setelah pastur dan sopirnya pergi, bokap gua inisiatif lagi nih buat nawar biaya tadi ke tukang bengkel, sambil dia ngancem-ngancem, kau bilang tadi harganya Rp450.000, tapi tadi kutanya di sana itu spare partnya murah-murah dan biayanya nggak sampai segitu. Kau ini mau meras orang ya? Bokap gua bilang gitu. Emang segitu pak harganya, beneran deh. Kau jangan bohong. Aku tadi habis nanya di toko-toko itu totalnya cuma segini. Ternyata bokap gua udah cek toko sebelah. Kalau kamu nggak mau harga segini, bongkar aja semua, naikin ke becak, biar aku pindah ke bengkel yang sana. Ngancem banget nih bokap gua. Terus akhirnya si tukang bengkel ini pun ngalah. Dengan ekspresi yang lemes dia bilang nih, udah pak 350 aja. Nah gitu dong dari tadi. Kan nggak marah-marah saya. Selesailah perbaikan motor bokap gua, dan beliau pun pulang dengan hati yang riang gembira. Gimana nggak gembira? Sepeda motor buntut jadi baru, plus THR 150.000 hasil yang tadi. Yang 150.000 waktu itu sekarang mungkin bernilai sekitar 1 jutaan. Nah, masuklah kita ke cerita inti dari kisah ini. Esokan harinya, tepatnya di hari raya Idul Fitri, bokap gua ngajak gua sama nyokap untuk mengunjungi paman yang tempatnya itu lumayan jauh, sekitar 1-1,5 jaman lah dari rumah nenek gua. FYI kami itu berada di kota Singkawang, sedangkan paman itu tinggal di kota Sambas, Kalimantan Barat. Dengan riang gembira lah kami berangkat waktu itu, karena udah lama juga nggak kesana kan. Jadi gua duduk paling depan, di tengah itu bokap, dan belakang itu nyokap. Nah, singkat cerita, setelah 1 jam perjalanan menggunakan sepeda motor, sampailah kami di suatu tempat yang bernama Sungai Pinang, dan itu udah dekat banget dengan Sambas. Ketika berada di sepeda motor nih, dari kejauhan kami melihat seekor anjing dewasa yang berwarna kuning kecoklatan. Anjing itu kelihatan ragu-ragu buat nyebrang jalan, dan ketika itu sepeda motor kami melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bokap yang ngelihat anjing itu langsung dia bilang, kau nyebrang langsung kutabrak nih. Nyebrang aja nyebrang, langsung kutabrak, cobalah lihat. Nah, awalnya anjing itu gak nyebrang, tapi pas sepeda motor itu udah dekat, tiba-tiba anjing itu langsung nyebrang dan tertabrak sepeda motor kami tepat di bagian perutnya. Dan naasnya sepeda motor kami itu terguling. Gua terlempar ke depan dan mendarat di semak-semak. Bokap gua jatuh dari motor dalam keadaan terduduk, dan yang paling parah adalah bokap gua menderita luka-luka yang lumayan parah di sekujur tubuhnya, sampai tempurung lututnya ini bergeser ke arah samping, dan kami bertiga dalam keadaan yang luka-luka. Gua pingsan, dan untungnya ketika kecelakaan itu terjadi nggak ada kendaraan besar yang melintas, dan ketika itu banyak banget orang yang nolong. Ketika gua siuman dan kondisi udah agak membaik, kami pun dipulangkan dengan menggunakan bis untuk dirawat di rumah nenek. Dan
kawan-kawan semuanya, apa yang telah didapatkan oleh bokap gua dari memeras seorang pastor tersebut tidak sebanding dengan apa yang dia keluarkan untuk memperbaiki kendaraan dan mengobati luka-luka kami. Kalian bisa bayangin ya, untuk memperbaiki kendaraan saja bokap gua harus mengeluarkan uang sekitar 1.220.000 rupiah ketika itu, dan mungkin untuk saat sekarang ini itu hampir mencapai 10 juta rupiah. Dan semua spare part yang diganti kemarin boleh dikatakan semuanya rusak, dan sepeda motor itu rusak lebih parah daripada yang kemarin. Lampu belakangnya hancur, velg depan belakang rusak, bannya juga rusak, spakbor, jok, bahkan shock breakernya juga rusak. Dan kondisi sepeda motor waktu itu benar-benar udah hancur banget. Sinilah titik dimana bokap gua udah nyesel banget karena dia telah menzolimi seseorang, walaupun seseorang itu berbeda keyakinan sama bokap gua. Kawan-kawan semuanya, pesan dari kisah ini adalah jangan sampai kita menzolimi orang lain. Berhati-hatilah dengan kezoliman kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ittaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Berhati-hatilah kalian dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Semoga ini bermanfaat. Barakallah. Baik, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Silahkan tulis di kolom komentar dan pergunakan komentar kita dengan bijak. Saudara-saudara, benar-benar mereka, kenapa saya katakan ajab? Bukan mereka karena ajab, tetapi ini adalah ajab bagi mereka ketika mereka melihat orang lain beribadah dengan mereka melihat ini, gitu ya. Artinya apa? Kita harus terus memuliakan nama Tuhan, memberkati kita semua, saudara-saudara kita semua ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan dan mensupport pelayanan gereja YouTube yang rindu memberkati. Bisa ke yayasan kami. Di yayasan ini kami menyelenggarakan sekolah untuk murtadin ataupun pembinaan, itu ya, bagian dari pembelajaran untuk yang rindu mengenal firman Tuhan, Alkitab dan sebagainya, karena banyak narasumber juga yang mau diadakan dalam acara ini. Maka dari itu, yang rindu untuk mensupport dari pelayanan ini, silakan di Yayasan Cipta Pelita Kasih. Yang mau, salah satunya saya juga lagi belajar untuk bagaimana diajarkan selain dalam menggunakan media sosial ini, dan untuk menjadi siaran di YouTube, gereja YouTube ini. Maka dari itu saya mohon maaf kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang pas dari penyampaian atau kata-kata saya, karena saya baru belajar, saya baru dikasih kesempatan untuk melayani di gereja YouTube ini sekitar 3 mingguan. Maka dari itu saya mohon maaf, saudara-saudara gereja YouTube. Saya masih belajar, tapi saya rindu untuk melayani Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Zainab, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita.